Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uminul Umakfiro NPM 1811060264. Video kali ini saya akan membuat produk bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, virus, dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Bioteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, produk bioteknologi yang akan saya buat yaitu tempe. Tempe ini merupakan produk pangan yang dihasilkan dari bioteknologi konvensional, di mana tempe merupakan makanan tradisional hasil fermentasi dari aktivitas jamur Rhizopus sp. Nah, fermentasi ini sendiri adalah suatu cara untuk mengubah substrat menjadikan produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Setelah menyiapkan alat dan bahan, tahap selanjutnya yaitu pembuatan. Nah, tahap pertama yaitu perendaman. Nah, ini kedelai yang sudah saya siapkan, ini akan direndam dengan air. Nah, perendaman ini berlangsung selama 4 jam. Setelah melalui tahap perendaman selama 4 jam, tahap selanjutnya yaitu perebusan. Sebelum ke tahap perebusan, saya akan tiriskan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya yaitu perebusan. Perebusan ini berfungsi sebagai proses hidrasi, yaitu agar biji kedelai menyerap air sebanyak mungkin. Air berperan penting dalam proses metabolisme sel kapang, di mana faktor intrinsik yang berperan pada pertumbuhan kapang pada pangan adalah aktivitas air. Perebusan ini berlangsung selama 30 menit. Ini hasil kedelai perebusan pertama. Tahap selanjutnya yaitu perendaman. Perendaman ini berlangsung selama 12 jam. Tujuan tahap perendaman ini ialah agar terjadinya fermentasi asam laktat secara alami agar diperoleh keasaman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan fungi. Jadi, bakteri asam laktat memberikan kontribusi penting dalam proses fermentasi dan menjamin keamanan tempe yang dihasilkan. Fermentasi asam laktat terjadi dicirikan oleh munculnya bau asam dan buih pada air rendaman. Setelah melalui tahap perendaman, tahap selanjutnya yaitu pengupasan biji kedelai. Menurut Babu et al. 2009, bahwa kulit kedelai mengandung 29-34% hemiselulosa dan 42-49% selulosa. Penghilangan kulit kedelai dimaksudkan untuk mempermudah pertumbuhan kapang, sebab kapang Rhizopus tidak dapat tumbuh baik pada medium yang mengandung komponen selulosa. Hal ini mengganggu proses tumbuhnya kapang, sehingga pertumbuhan kapang akan terhambat. Terhambatnya pertumbuhan kapang tersebut dapat mengganggu proses fermentasi yang dilakukan oleh kapang dan mempengaruhi karakteristik produk tempe. Proses selanjutnya yaitu pengukusan. Pengukusan ini bertujuan untuk meminimalkan pertumbuhan bakteri patogen dan berlangsung selama 15 menit. Setelah tahap pengukusan selesai, tahap selanjutnya yaitu pendinginan.
Aduk secara merata agar keping biji menjadi kering dan dingin. Setelah biji kedelai dingin, tahap selanjutnya yaitu peragian. Nah, ini adalah ragi tempe yang akan saya campurkan ke dalam biji kedelai. Aduk dengan spatula agar biji kedelai dapat tercampur dengan ragi secara merata. Setelah tahap peragian sudah selesai, tahap selanjutnya yaitu biji kedelai akan dibungkus. Pembungkusan ini bisa dilakukan dengan kantong plastik, daun pisang ataupun daun jati. Nah, saya di sini menggunakan kantong plastik yang sudah dilubangi kecil-kecil. Proses melubangi kemasan tempe berpengaruh terhadap proses pertukaran oksigen pada saat tahap fermentasi, karena kapang pada umumnya dapat tumbuh dalam keadaan mikroaerobik, yaitu membutuhkan oksigen dalam jumlah yang sedikit untuk pertumbuhannya. Proses selanjutnya yaitu pemeraman. Pemeraman ini berlangsung selama 2 hari, di mana biji-biji kedelai yang sudah dibungkus dibiarkan untuk mengalami proses fermentasi. Setelah 2 hari pemeraman, dapat dilihat hasil tempenya seperti ini. Dan tempe ini sudah bisa dikonsumsi. Tempe dengan kualitas baik mempunyai ciri-ciri yaitu berwarna putih bersih yang merata pada permukaannya, memiliki struktur homogen dan kompak, serta berasa, berbau, dan beraroma khas tempe. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum.